وكفى والصلاة والسلام على سيدنا النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang kami muliakan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta yang kami banggakan pemuda harapan bangsa, pemuda harapan agama, dan pemuda harapan negara. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat sekalian? Alhamdulillah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan tersebut dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, berpikir masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tenang saja, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bagi para pemuda dan para remaja merupakan salah satu tulang punggung suatu negara dan penerus estafet perjuangan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghayr, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi syubbanil amrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda urusan suatu kaum, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan suatu kaum. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka kami pada kesempatan yang baik ini akan mengangkat tema yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka. Mereka takut akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jemaah syarhil Quran Bangsa dan setanah air yang kami banggakan. Imam Habib Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Kathir di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang berwasiat kepada anaknya mengenai yang akan membawa kemudaratan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk merubah wasiat itu kepada ketakwaan kepada Allah dan berbuat kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat ini diawali dengan kalimat wal yaghsha. Secara semantik, al wawu waw atop, wal lamu lam amr, yaghsha fi'il mudhari' majzum bil lam. Istimbatnya, wal yaghsha adalah sighat amr. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua untuk menjaga keturunan, anak-anak dan generasi agar tidak lemah baik fisik, mental ataupun intelektual. Karena Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh generasi remaja dan pemuda, yakni lemah harta, lemah visi, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan tersebut melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin hadirin, remaja dan pemuda kita bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, segala tersebut telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi generasi yang ilegal harus memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang penuh atas nusa, bangsa, dan agama yang dianutnya. Sebagaimana pepatah pernah berkata, Subhanul yauma rijalul khodi. the young today is the leader tomorrow. pemuda hari ini adalah jagonya pemimpin yang akan datang. Hadirin jemaah syarhil Quran Bangsa Dan setanah air yang kami banggakan. dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa remaja dan pemuda harus menjadi estafet perjuangan bangsanya, yang harus memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang penuh atas nusa, bangsa, dan agama. Adapun hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Salli ala khairil anam al-mustafa madani tamam. Salli alaihi wa sallimu ishfa lana yawma ziham.
pengetahuan. Apalagi di era zaman sekarang ini, kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Apabila anak-anak yang lemah ilmunya tak menyelami pendidikan yang baik, lantas bagaimana menggapai masa depan remaja yang lebih cerah dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran dengan judul Remaja Islam Berwawasan Modern dengan landasan Al-Quran surah Taha ayat 114. فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, berbicara tentang remaja Islam sudah pasti identik dengan yang namanya pondok pesantren, di mana suatu pondok pesantren tak hanya menguasai dalam ilmu keislaman, akan tetapi juga berkecimpung dalam berbagai macam ilmu umum. Sebagai orang tua yang menginginkan seorang anak berpendidikan baik, sekolahkanlah mereka di mana mereka bisa menyesuaikan diri. Pesantren tak hanya tempat menimba ilmu, akan tetapi juga melatih mental seorang anak. Beruntungnya orang tua yang ikhlaskan anaknya sekolah pesantren, menahan rindu dan tangis untuk sang anak, berharap mereka bisa menjadi orang sukses ke depannya. Untuk membentuk remaja seperti itu, kita harus dapat mengkombinasi antara ilmu, iman, serta intelektualitas dan spiritualitas. Sebagai seorang santri sekaligus remaja muslim, bagaimana seharusnya sikap seorang remaja muslim untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi nanti, dan bagaimana seharusnya seorang remaja muslim dapat tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam dirinya. Lantas, apakah yang harus diperbuat oleh seorang remaja muslim untuk tetap berjalan di jalan Allah sambil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ini? Dengan melihat uraian sebelumnya, nampak jelas bagaimana kedudukan ilmu di dalam ajaran Islam. Orang bijak pernah berkata, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi hikmah, dengan
Karena ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah pincang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hud adalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat tadi dapat kita ketahui bahwa penuntut ilmu mempunyai kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Namun realitanya saat ini banyak orang-orang pintar namun tak berlaku benar. Akibatnya lahirlah orang pintar tapi kurang ajar. Pada usia kita yang masih muda ini, bagi kita mempunyai banyak waktu dan kesempatan, ambillah manfaat sebanyak-banyaknya dari kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa santri sekaligus remaja muslim merupakan generasi penerus bangsa, harus tetap berwaspada terhadap dampak negatif yang terbawa akibat zaman ini. Kewaspadaan ini akan tercapai apabila kita mempunyai iman dan takwa yang kokoh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafat. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan hakim yang arif nan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin sekalian, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Ismail Zain dalam kitab Undang-Undang Hukum Adat Jambi 9 Lurah cetakan pertama halaman 18 mengungkapkan bahwa alam sekato rajo, rajo adil rajo disembah, Rajo zolim, rajo disangga. melawan rajo dengan undangnya, melawan alim dengan kitabnya. Rajo tidak menolak sembah dan Tuhan tidak membuang pinta. Ungkapan pembilang adat ini hadirin
mengungkapkan bahwa setiap kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia pastilah memiliki raja ataupun pemimpin. Di dalam konsep Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat final dan fundamental yang menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat Islam. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada jalan yang telah tertata dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini hadirin merupakan tolak ukur yang dianut oleh masyarakat Jambi dengan pepatahnya, Adat bersendi syara, Syara bersendi kitabullah, syara mengatur, adat memakai, sehingga yang berkembang dalam konsep super masyarakat Jambi ialah konsep Al-Quran atau kitabullah. Namun sayang seribu sayang hadirin, ketika melihat kondisi pemimpin kita hari ini, tak sedikit pemimpin kita yang sibuk berkaya dirinya sendiri. Amanah yang dipegangnya menjadi harta milik pribadi, tugas yang dijalaninya menjadi aset dari harta kekuasaannya. Maka tak heranlah kita ketika media-media di luar sana membeberkan kalangan para pemimpin kita yang sibuk melarikan diri antar negeri, uang miliaran rupiah yang dititipkan kepada para pemudi. Apakah pemimpin seperti ini yang diharapkan oleh negeri hadirin? Lantas bagaimanakah pemimpin yang telah diatur dalam konsep Islam? Menarik permasalahan ini untuk dibahas, izinkan kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Kepemimpinan dalam Konsep Al-Quran. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 144 yang akan dilantunkan oleh qari kita berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu sudah memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Jikalau kita mengkaji lebih mendalam ayat ini, maka kata la tattakhidu merupakan rem pertama yang akan menghentikan pengkajian kita. Sebab menurut ilmu nahwu, la di awal kata merupakan harfun nahyi dan tattakhidu
adalah fi'il mudhari' majzum bil lam. Istimbatnya kata la tattakhidhu merupakan kalimat nahi. Kaidah usul fiqh mengatakan al aslu fin nahyi litahrimi. Pada dasarnya larangan itu adalah haram. Dengan demikian hadirin, ayat ini memberikan pengertian bahwa setiap orang yang beriman diharamkan untuk memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dan jikalau hal itu yang terjadi, maka ingatlah dalam redaksi sebuah hadis, fantazirus sa'ah, Maka tunggulah waktu kehancuran. sedangkan pada akhir ayat tadi terdapat kata sultanan mubina. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim juz 5 halaman 593 menjelaskan bahwa setiap kata sultan atau alasan di dalam Al-Quran merupakan hujjah, dan perbuatan hujjah tidak akan pernah dilakukan oleh golongan orang-orang yang beriman. Namun jikalau terbukti demikian, maka ia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Apabila ada pemimpin kita yang tidak memahami dan tidak pula mengamalkan ajaran Islam, maka akan muncullah seorang pemimpin yang serakah, yang menganggap bahwa kehidupan di dunia akan selalu kekal dengan hartanya. Maka di dalam konsep adat Jambi, pemimpin yang seperti ini diibaratkan seperti pemimpin yang berlaku burung gedang dua suara. Titian galing dalam negeri, curumudi pecah, timpo cakap pagi dah sampai petang. Pepat di luar, runcing di dalam, telunjuk lurus kelingking berkait, menggunting dalam lipatan. Tongkat yang membawa rebah, Pangan makan tanaman hingga musang berbulu ayam. ini terbukti dengan banyaknya kasus di negeri kita yang melibatkan korupsi-korupsi dari pemimpin yang merugikan bangsa sendiri sampai pada Jutaan, miliaran. hingga triliunan rupiah. Inilah bukti nyata hadirin mengapa Islam melarang kita untuk memilih sembarang orang sebagai pemimpin. Lantas bagaimanakah pemimpin yang telah diatur di dalam konsep Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 73 berikut ini. وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم. Dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemimpin yang ideal menurut konsep Al-Quran adalah pemimpin yang senantiasa menyeru kepada kebajikan, peduli dengan sesama melalui zakat, serta terhindar dari perbuatan keji dan mungkar melalui sholat.
sehingga ia akan termasuk ke dalam golongan orang yang abidun, pemimpin yang selalu patuh dan taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Ponpes Asad bergelora Menyinari indahnya seberang kota. Bangkitlah para santri kampus 2 Bersama MSI kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan menghantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Tak kalah salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih sayang. Teman-teman pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia mengapa umat Islam saat ini, khususnya Indonesia, adalah umat yang tertinggal, terbodoh, dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat Islam yang lainnya. Hadirin, kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam di Indonesia yang subur makmur ini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian di Indonesia yang mana sekarang berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan kita memiliki hutang 3,3 triliun, sehingga bayi yang baru lahir pun di pundaknya sudah terdapat hutang sebanyak 13 juta per jiwa. Pendidikan di Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat oleh negara Malaysia ini malah menjadi terburuk dan terbelakang, yang mana sekarang berada pada urutan ke-110 dari 117 negara di dunia. Eksisnya tidak sedikit anak-anak yang putus belajar, tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus, tidak sedikit guru-guru demonstrasi menuntut kesejahteraan, tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetensi di kancah global, pengangguran merajalela, bahkan yang paling memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan, ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam menanggapi hal tersebut? Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Mempersiapkan Kualitas SDM di Era Global, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. وليخشى
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tadi menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Lubabun Nuzul fi Asbabun Nuzul berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad ibnu Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya seorang anak wanita saja. Bagaimanakah jika aku menyedekahkan 2/3-nya saja, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Lalu, bagaimanakah jika 1/3-nya saja, wahai Rasul? Rasulullah kembali menjawab, tidak boleh. Kalau kita kaji lebih mendalam ayat tadi, diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, istinbatnya yakhsha adalah sigat amar. Sedangkan dalam kaidah usul fiqh menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Maka wajib hukumnya bagi kita semua hadirin, saya dan saudara-saudara sekalian, untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita berada dalam keadaan yang lemah. Lemah seperti apa yang kita khawatirkan hadirin? Profesor Dr. B.J. Habibie, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, menyatakan ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi muda saat ini, yaitu lemah fisik, Lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lemah akidah. Kenapa demikian hadirin? Sebab jika pemuda kita memiliki akidah dan iman yang lemah, maka akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, Tidak sedikit anak-anak muda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan, tegal whisky, KTI, dan bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang gemar melakukan judi, remi, party one, dan QQ. bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dengan budaya pacaran, pre-love, pre-sex, summer life, dan kumpul kebo. Hidup satu rumah tanpa diikat tali pernikahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah hadirin dampak langsung dari sumber daya manusia yang rendah, yang mana harus kita waspadai. Lalu, bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Sebagaimana jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. والله بما تعملون
kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat jamaah syarhil Quran rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk membangun bangsa ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kesalahan dan kehilafannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba az-zakata lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Badan Statistik Nasional melaporkan akhir September tahun 2015 yang lalu, sebanyak 28,51 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. 9,25 juta yang masih pengangguran, serta 3 juta lebih anak-anak bangsa Indonesia yang menderita gizi buruk dan busung lapar. Sementara itu, Bapak Yuniarti Hartono, Wakil Direktur Marketing PT Mercedes-Benz Indonesia, melaporkan Indonesia merupakan pemesan mobil mewah terbesar se-Asia Tenggara, mengalahkan negara-negara berkembang lainnya. Sumber data tersebut, hadirin, menunjukkan kepada kita tingkat kesenjangan yang cukup tajam antara si miskin dan si kaya di Indonesia. Jika hal ini terus-menerus kita biarkan, maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin menderita. This is all the people. Untuk itu, dari bawah ke atas, tertariklah hati kami ingin menyampaikan satu sarahan syahir dengan judul Zakat Solusi Pemerataan Kesejahteraan Pembangunan, sebagai rujukan Quran surah At-Taubah ayat 103 yang akan dilantunkan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi diri mereka.